Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Para pecinta dan sahabat dakwah pencerahan dimanapun Anda berada, bersyukur kita kepada Allah pada hari ini, hari yang ke-22 Ramadan 1442 Hijriah, kita masih bisa bersua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menguatkan kita untuk dapat beribadah paling sempurna dalam hidup kita. Bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para pecinta dan sahabat dakwah pencerahan rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita coba ulas sedikit riwayat-riwayat yang bercerita tentang alas tidur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti apakah alas tidur Rasulullah itu? Apakah memang empuk, ya, yang punya kasur empuk, punya permadani macam-macam umpamanya seperti yang ada hari ini, atau hanya sesuatu yang sederhana, yang kasar, ya, yang beliau dalam beberapa riwayat juga, ya, sahabat melihat ada bekas tanda di tubuh beliau itu, bekas tempat tidurnya di tubuhnya. Kalau kita coba cari kata yang memaknai alas tidur itu, ya, kata yang pas itu adalah al-firas, ya, firas. Firas itu alas yang dibentangkan untuk duduk atau tidur, ya. Dimana biasanya, ya, orang tidur atau istirahat ini kan tempat kita betul-betul bagaimana mengistirahatkan diri dari kelelahan apa yang sudah kita lakukan. Tetapi kalau banyak tidur, tentu kan ini nandanya adalah orang yang malas, ya. Tapi kalau sedikit tidur, itu tandanya orangnya adalah orang yang rajin, orang yang betul sungguh-sungguh dalam hidupnya, berjuang selalu dan mengurangi waktu tidurnya dalam hidup ini sehingga dia banyak bekerja. Rasulullah SAW dalam beberapa riwayat dinyatakan memang beliau tidak memiliki tempat tidur yang mewah atau nyaman, ya. Beliau hanya memiliki alas tidur yang terbuat dari kulit dan bulu kambing. Nah, jadi, ya, alas tidur Rasulullah hanya terbuat dari kulit dan bulu kambing. Beliau tidur sesuai dengan kebutuhan jasmaninya, yaitu ketika tubuh lelah dan memang butuh istirahat, beliau akan segera berbaring untuk beristirahat. Tidak pernah lebih dari itu, ya. Jadi Rasulullah istirahat ketika dia sudah lelah, ya, tidak tidur, ya, tidak banyak tidurnya. Nah, dan ini beliau lakukan atas kesadaran diri akan amanah agung, ya, yang diberikan oleh Allah kepada beliau yang memang punya tugas yang sangat berat, ya, yang beliau emban sebagai Rasulullah SAW menyampaikan risalah, menyampaikan amanah, ya, dari Allah kepada umatnya. Maka dalam sebuah riwayat, ya, dari Aisyah, ya, anak Aisyah qalat innama kana firasu Rasulullah SAW allazi yanamu alaihi min adamin haswuhu lifun. Ya. Jadi kata Aisyah, alas tidur Rasulullah SAW itu hanya terbuat dari kulit binatang, ya. Jadi hanya terbuat dari kulit binatang yang diisi dengan sabut pelepah daun kurma. Jadi cobalah kita bayangkan, ya, para pencinta dan sahabat dalam pencerahan, bahwa alas tidur Rasulullah itu hanya terbuat dari kulit binatang, ya, tentu kulit binatang yang sudah disamak, ya, yang sudah dibersihkan, kemudian diisi dengan sabut pelapa daun kurma. Inilah yang tempat tidur beliau. Berarti
tempat atau alas tidur beliau adalah alas tidur yang kasar ya. Tentu juga yang membuat muncul ada nampak bekas-bekas alas itu atau tikar itu di tubuh beliau ketika beliau bangun. Dan inilah yang mungkin ya ketika Umar melihat hal itu ya, dan Umar ingin memberikan sebuah tempat tidur atau alas tidur yang lebih nyaman kepada Rasulullah. Tetapi jawab Rasul apa? Kata Rasul, untuk apa dunia ini bagiku? Karena aku di dunia ini hanya seperti seorang pengembara, kata Rasul. Ya. Hanya seorang pengembara berhenti sejenak di bawah pohon, berteduh, beristirahat sebentar, dan seterusnya akan melanjutkan perjalanan. Maka oleh sebab itu nggak perlu susah, kata Rasulullah. Ya, nggak perlu tempat tidur yang nyaman. Inilah ya sebuah sikap yang ditunjukkan oleh Rasulullah yang mulia ini kepada kita. Dan ini tidak sebanding dengan apa yang kita lakukan hari ini. Ya, di mana kita hari ini punya tempat tidur yang super mewah, ya bukan hanya mewah, super mewah, nyaman dan enak sekali, empuk sekali kita tidur di situ. Sehingga kadang-kadang pun, ya kita pun sulit bangun ya dari tidur kita. Nah, maka Rasulullah SAW ya di sini dalam hadis ini dipakai istilah ya lapasnya innama ya. Innama kana firasu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Artinya ya karena kan di sini memakai kata innama berarti hanya Rasul itu ya punya alas tidur yang seperti itu, tidak ada yang lain. Jadi hanyalah ya Rasul punya alas tidur yang terbuat dari kulit binatang yang diisi dengan sabut pelapa daun korma itu. Jadi kata Aisyah nggak ada yang lain. Kami tidak punya alas tidur yang lain, hanya itulah yang punya. Dan itulah tempat tidurnya Rasulullah SAW. Kemudian allazi ya yanamu alai ya. Ini redaksi ini menjelaskan tentang alas tidur Rasulullah ya. Di mana alas tidur itu terbuat dari bahan yang kasar ya, bukan halus ya seperti yang kita miliki hari ini. Tetapi alas tidur beliau adalah adam, yaitu berarti kulit binatang yang telah disamak dan cenderung kasar ya. Jadi betul-betul kasar ya, dan tentu tidak empuk karena isinya adalah sabut pelapa daun kurma. Nah, ini riwayat pertama yang kita temukan tentang alas tidur Rasulullah SAW. Ya. Yang kedua, ini ada hadis ya dari Ja'far bin Muhammad ya, yang bercerita ya. Kemudian ia berkata, Aisyah pernah ditanya ya. Su'ilat Aisyah makana firasu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baitik. Ya, dia tanya seperti apa alas tidur yang biasa dipakai Rasulullah di rumahmu. Nah, maka kata Aisyah, alas tidur itu terbuat dari kulit hewan yang diisi dengan sabut pelapa daun korma. Ya. Jadi seperti hadis yang pertama tadi, begitu juga dijawab oleh Aisyah. Ya, ketika ditanya oleh Ja'far bin Muhammad tentang alas tidur Rasulullah, maka Aisyah menjawab, Rasul punya alas tidur atau kami punya alas tidur hanya dari kulit binatang yang diisi dengan sabut pelapa daun korma. Begitu juga dengan Hafsah ya. Hafsah juga pernah ditanya ya, bagaimana alas tidur yang biasa dipakai Rasulullah di rumahmu? Nah, karena Rasul punya beberapa orang istri ya. Salah satunya adalah Hafsah. Maka jawab Hafsah, alas tidurnya berupa selembar kain dari bulu hewan yang kami lipat menjadi dua, kemudian beliau tidur di atasnya. Nah, jadi kalau tadi Aisyah kulit binatang yang diisi dengan sabut pelapa daun korma, kalau di rumah Hafsah ada selembar kain dari bulu hewan yang dilipat menjadi dua. Jadi kain itu dilipat ya sehingga agak tebal sedikit. Ya. Hingga pada satu malam kata Hafsah, aku berpikir untuk menambah lipatannya menjadi 4. Jadi dia kasihan melihat Rasulullah. Ya. Karena terlalu tipis lipatannya sehingga juga tentu keras. Maka Hafsah menjadikan dia 4 lipatan agar lebih nyaman bagi Rasulullah SAW. Kemudian aku tambahkan kain hingga menjadi 4 lipatan.
Lalu keesokan harinya beliau bertanya, Rasulullah bertanya, alas tidur apa yang kau sediakan tadi malam? Kata Rasulullah kepada Hafsah. Hafsah menjawab, alas tidur yang biasa yang kau pakai wahai Rasulullah. Hanya saja, kata Hafsah, kami tambahkan hingga menjadi 4 lipatan. Kami pikir yang demikian itu lebih nyaman bagimu ya Rasulullah, kata Hafsah. Beliau bersabda, kembalikanlah alas itu seperti biasanya. Sungguh karena terlalu nyaman, ia telah menghalangiku dari sholat malam. Ini yang dijawab oleh Rasulullah ketika Hafsah berbuat baik agar Rasulullah bisa lebih nyaman tidurnya, ya, punya alas yang lebih baik dibandingkan yang lain, ya kan? Dibuat lipatannya menjadi 4 yang biasanya hanya 2, cuma dijadikan 4. Tetapi Rasulullah rupanya nggak mau seperti itu. Beliau lebih suka tidur di tempat yang kasar, di tempat yang tidak nyaman, sehingga memudahkan beliau untuk bangun, bangkit ya di sepertiga malam untuk melakukan sholat-sholat tahajudnya. Inilah akhlak yang diperlihatkan oleh Rasulullah SAW, bahwa ya, apa yang beliau pakai menunjukkan sebuah sikap kesederhanaan Rasulullah SAW, dan kesederhanaan itu bukan sesuatu yang tanpa alasan. Beliau lakukan itu supaya beliau lebih fokus, tidak nyaman dengan tidurnya, sehingga beliau betul-betul sebagai utusan Allah, sebagai pengemban amanah risalah ini, kemudian beliau juga begitu antusias, bersemangat, ya, senantiasa melakukan ibadah-ibadah yang terbaik dalam hidupnya, sehingga kebiasaan untuk beribadah yang terbaik di tengah malam itu beliau tidak mau diganggu hanya dengan persoalan-persoalan alas tidur ini. Maka Rasulullah nggak mau tempat tidur yang lembut, yang halus. Beliau tetap memakai tempat tidur, alas tidur yang kasar, yang tipis, sehingga tidak membuat beliau nyaman, sehingga membuat beliau lebih mudah untuk bangun, untuk melakukan ibadah-ibadah kepada Allah. Maka kaum muslimin yang berbahagia, ini pun memberikan sebuah pembelajaran bagi kita, yang hari ini tidurnya, tempat tidur kita luar biasa empuknya, tebalnya juga luar biasa kasur kita, sehingga kita pun juga pulas tidurnya dan tidak mau bangkit di tengah malam untuk sujud, ya, untuk melakukan ibadah-ibadah terbaik kita. Maka tentu dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, manusia yang paling baik, manusia yang paling mulia di muka bumi ini, menunjukkan bahwa beliau hanya punya dan suka dengan alas tidur yang kasar itu, sehingga memudahkan beliau untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita kaum muslimin yang berbahagia. Mudah-mudahan kita pun belajar seperti apa yang dilakukan Rasulullah SAW. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.